warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Falsafah Ekonomi Islam UIN Raden Fata Palembang. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Maslahat dan Ekonomi Islam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada Delpia. Yang kedua ada Kemas Muhammad Ihsan. Dan yang terakhir ada Agustin Rasulin. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Delpia. Perkenalkan, nama saya Delpia, NIM 2020602146. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maslahah. Maslahah adalah prinsip yang dikenal dalam hukum Islam. Maslahah juga berarti memelihara tujuan syara atau syariat dan meraih manfaat serta mencegah diri dari kemudaratan. Maslahah dalam kegiatan ekonomi dapat dijumpai dalam berbagai contoh, misalnya pada penentuan mekanisme pasar, pengelolaan zakat produktif, dan lembaga keuangan syariah. Penentuan mekanisme pasar ialah yang dilakukannya intervensi harga. Konsep maslahah, pemerintahan Islam perlu melakukan intervensi harga saat terjadi situasi dan kondisi tertentu seperti terancamnya kebutuhan masyarakat, terjadinya monopoli, pemboikotan, atau terjadinya kolusi antar penjual. Pengelolaan zakat produktif ialah pengelolaan zakat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan lembaga keuangan syariah ialah lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah perekonomian yang saat ini masih berbasis bunga atau riba telah menciptakan corak interaksi keuangan menjadi amburadul. Definisi maslahah menurut pendapat kalangan ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, pada dasarnya maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan, tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai. Maksudnya, yang kami maksudkan dengan maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara. Menurut Imam Al-Khawarizmi, ialah memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan kemafsadahan dan dari manusia dan lain-lain sebagainya. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saudari Delpia yang telah menjelaskan mengenai pengertian dan definisi maslahah. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai faktor yang mencapai maslahah. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata kebutuhan dan keinginan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna. Contohnya seperti baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, pena untuk menulis, dan lain-lain. Sedangkan kalau keinginan itu adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Yang nomor 2 adalah maslahah dan kepuasan. Dan yang ketiga adalah maslahah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung pada pemeliharaan 5 tujuan dasar. Yaitu yang pertama, 1. Agama atau al-din. Yang kedua, hidup atau jiwa, nafs. Yang ketiga, keluarga dan keturunan, nas. Yang keempat, harta dan kekayaan, mal. Yang kelima, intelek atau akal. Prinsip konsumsi dalam Islam terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Yang keempat,
prinsip kemurah hati, dan kelima, prinsip minoritas. Ya baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai tujuan akhir ekonomi akan dijelaskan oleh saudara Agustin Rosulin. Baiklah, saya Agustin Rosulin akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan akhir ekonomi Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu taat kehidupan yang baik dan terhormat atau hayat thayyibah. Menurut As-Shatibi, tujuan utama syariat Islam dalam mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahatan, yaitu keimanan atau ad-din, ilmu atau al-ilmu, kehidupan atau an-nafas, harta atau al-mal, dan kelangsungan keturunan atau an-nasal. Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya sesungguhnya tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Adapun nilai maslahah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pegangan hidup akidah dengan tujuan hidup ibadah. Yang kedua, jalan hidup syariah dengan tata cara hidup akhlak. Dan yang ketiga, ada pola dan sistem yang berindikasi keadilan dan kebajikan. Ilmu ekonomi itu sendiri memiliki 3 aspek. Yang pertama, konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahah. Yang kedua itu produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar maslahah tercapai. Yang ketiga itu distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas di atas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai maslahah. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, seperti yang saja materi yang harus kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.